Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Ibrahim Al-Khawas bercerita, suatu hari tiba-tiba aku ingin sekali menjelajah ke negeri-negeri kaum kafir. Aku sudah berusaha sekuat-kuatnya untuk menahan keinginanku ini dan membuangnya jauh-jauh dari pikiranku. Namun, keinginan itu justru semakin kuat menyerangku. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuruti kemauanku itu. Aku pun bersiap-siap, kemudian berangkat mengikuti kehendak langkahku. Beberapa negeri dan kota kaum kafir aku kunjungi satu persatu tanpa ada aral dan halangan sedikit pun. Aku selalu dalam keadaan aman. Bahkan setiap orang Nasrani yang kujumpai hampir tak ada yang berani mengganggu dan mendekatiku. Akhirnya aku sampai di sebuah kota yang belum pernah ku kenal sebelumnya. Ketika hendak memasuki pintu gerbang kota itu, tiba-tiba sekelompok pasukan yang terdiri dari para budak bersenjatakan lengkap menghadang langkahku. Salah seorang dari mereka menghampiriku. "Apakah engkau seorang tabib?" tanyanya. "Ya, aku seorang tabib," jawabku sekenanya. "Kalau begitu engkau harus segera menghadap raja kami terlebih dahulu." Lantas mereka membawaku menghadap raja mereka. Ternyata raja mereka adalah seorang raja yang gagah perkasa dan tampan wajahnya. "Benarkah engkau seorang tabib?" tanya sang raja padaku setelah aku berada di hadapannya. "Benar, aku adalah seorang tabib," jawabku. Maka ia berkata kepada pasukan yang membawaku tadi, "Bawalah orang ini kepadanya dan katakan syarat-syarat yang harus ia penuhi sebelum menemuinya." Aku masih belum tahu kepada siapa aku akan dibawa ketika mereka membawaku keluar dari hadapan raja mereka. Rasa penasaran terus menyelimutiku hingga salah seorang dari mereka berkata kepadaku, "Wahai tabib, sesungguhnya raja kami memiliki seorang putri yang sedang mengalami sakit keras. Sejumlah tabib telah berusaha mengobatinya, tetapi tak ada satupun yang berhasil. Bahkan para tabib itu justru harus mengalami nasib yang sangat malang, yaitu mati dibunuh oleh raja kami dikarenakan kegagalannya menyembuhkan penyakit putri raja kami itu. Nah, menurutmu apakah kamu sanggup menghadapi tantangan ini? Raja kalian telah meminta aku untuk menemuinya, karena itu bawa saja aku ke tempatnya," jawabku tanpa menghiraukan pertanyaannya tersebut. Mereka pun membawaku ke tempat si putri raja dan mengantarkanku sampai ke depan pintu kamarnya. Sesaat aku termenung menghilangkan rasa gundah yang menyelimuti diriku. Lalu ku beranikan diri mengetuk pintu kamar si putri raja tersebut beberapa kali. Maka terdengarlah dari dalam kamar suara seorang perempuan memanggil-manggil seseorang. "Persilakan si tabib yang di luar itu masuk ke kamarku," kata perempuan tersebut. Kemudian seorang laki-laki itu bertubuh besar dan kekar membukakan pintu untukku seraya mempersilahkan. "Masuklah." Aku pun masuk ke kamar tersebut. Oh, betapa indah dan mewahnya kamar itu. Semerbak aroma gaharu kelas 1 menghembus dan menyeruak dari sela-sela tirai yang tertata rapi menyelimuti hampir seluruh temboknya. Namun, baru beberapa langkah aku masuk, aku mendengar rintihan perih dan seonggok jasad kurus kerontang yang terkulai lemas di antara sebuah dipan besar tertutup tirai kelambu sutra. Aku mendekatkan diriku ke arah rintihan itu dan berhenti di sampingnya. Tak sepatah kata pun terlontar dari mulutku hingga si putri raja menegurnya terlebih dahulu dari dalam tirai. "Mana salam dan ketulusan darimu, wahai Khawas?" pinta si putri lirih. Aku terkejut heran mendengar tegurannya. "Dari mana engkau mengenalku?" tanyaku padanya penuh penasaran. Apakah sebuah hati dan pikiran senantiasa jernih dan tulus, niscaya lidah manusia lain akan mengungkapkan segala isi hati kecil mereka, tukas si putri raja. "Ketahuilah bahwasanya tadi malam aku berdoa mohon kepada Allah agar mengirim salah seorang kasihnya untuk menyelamatkanku dari keadaan yang menyulitkanku ini. Kemudian tiba-tiba dari salah satu pojok kamarku terdengar sebuah suara berkata, 'Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya besok pagi kami akan mengirim Ibrahim Al-Khawas kepadamu.' Apakah yang sebenarnya telah terjadi kepadamu?" tanyaku. "Sudah 4 tahun yang lalu aku mengenal agama yang benar. Aku meyakininya dengan segenap hati dan pikiran. Aku pun sangat yakin bahwasanya agama inilah yang akan mengantarkanku pada kebahagiaan sejati. Namun ketika aku mengatakan hal itu kepada orang di sekitarku, mereka malah menuduhku kerasukan roh jahat dan mengurungku di dalam ruangan ini karena mereka menganggapku gila.
sehingga semua tabib yang mereka minta untuk mengobatiku malah membuatku bertambah sedih, dan setiap orang yang mengunjungiku justru membuatku makin gelisah dan bingung jawabnya. Lantas dari mana dan atas dasar apa engkau meyakini bahwa agama tersebut benar? Tanyaku lagi. Dari berbagai tanda dan petunjuknya yang terlihat dengan terang dan jelas, sebab apabila sebuah jalan sudah jelas dan benar, niscaya engkau akan mendapatkan banyak bukti dan petunjuk, tegasnya. Ketika aku tengah berbicara dengannya, seorang laki-laki bertubuh besar dan kekar yang bertugas mengawal si putri tersebut masuk dan menyela pembicaraan kami. Apa yang telah dilakukan oleh tabib ini kepadamu? Tanya laki-laki bertubuh besar itu. Ia sudah mengetahui penyakitku dan telah berhasil menyembuhkanku, jawab si putri raja. Pengawal itu terlihat cerah dan bersinar wajahnya tatkala mendengar penjelasan si putri raja. Kemudian ia menghampiriku, mengucapkan selamat kepadaku, dan terlihat lebih ramah dan baik kepadaku. Setelah itu ia pergi menghadap sang raja dan memberitahukan kesembuhan putrinya. Maka sang raja memerintahkan kepada pengawal tersebut agar memuliakanku dan menjamuku dengan sebaik-baiknya. Aku diminta oleh sang raja untuk tinggal beberapa lama di istananya sampai putrinya benar-benar sembuh. Tak terasa, sepekan sudah aku berada di istana tersebut. Dan seperti biasa, pagi itu aku menjenguk si putri untuk bercakap-cakap dengannya dan berbahasa basi. Wahai Ibrahim, kapan kau akan bawaku meninggalkan negeri ini dan berhijrah ke negeri-negeri muslim? Tanya si putri raja. Kalau aku sendiri sebenarnya sudah ingin pulang ke negeriku, kataku dengan sedikit gagap karena terkejut. Tapi kalau engkau mintaku untuk membawamu serta, aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Penjagaan istana ini sangat ketat setiap saat, lantas bagaimana aku akan bisa membawamu untuk ikut serta denganku ke negeri Islam? Siapakah yang akan melindungiku bila tiba-tiba di tengah jalan mereka mengetahui keberadaan kita? Tanpa kusangka-sangka ternyata ia sudah mempersiapkan segalanya. Yang akan melindungi kita adalah Allah, Tuhan yang telah mempertemukanmu denganku, jawabnya. Ia terlihat sudah sangat tidak betah di negerinya dan ingin cepat-cepat pergi ke negeri muslim. Aku tidak bisa menahannya sehingga aku pun membawanya pergi secara diam-diam meninggalkan negerinya. Kami berhasil meninggalkan istana dan negerinya dengan selamat tanpa ada seorang pun yang mengetahui keberadaan kami. Aku membawanya ke Mekah dan ia memutuskan untuk menetap di kota itu sampai akhir hayatnya. Selama di Makkah, ia terlihat sangat rajin beribadah dan tak pernah meninggalkan puasa sunnah serta sholat malam. 7 tahun kemudian Allah SWT memanggilnya. Ia mengembuskan nafasnya yang terakhir dengan tenang kemudian dikubur di Mekah juga. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmatnya kepadanya. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.